Shalom, selamat pagi, pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali pada pagi hari ini, Senin 19 Juli 2021, bersama kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari, yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Terima kasih untuk semua anugerah kemurahan Tuhan yang boleh membawa kita kembali pada hari yang baru di dalam minggu yang baru ini. Saya percaya anugerah Tuhan melimpah-limpah atas setiap kita. Oleh sebab itu tidak putus-putusnya, tidak berhenti-hentinya. Kita datang terus untuk mencari wajah Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan, meminta pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Agar setiap aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini dan sepanjang hari ini berkenan. Dan semua kita diberkati. Saya mengajak pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 1 dan 2. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Mazmur pasal 86 ayat 1 dan 2. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan belajar dari kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai dengan 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai dengan 31. Ada kalanya Tuhan tidak menghindarkan kita dari kesulitan, namun Ia selalu memberi anugerah agar kita mampu mengatasinya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang di dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kita menghadapi berbagai macam kesukaran, penderitaan, dan ancaman. Bahkan hidup sesuai dengan tuntunan firman Tuhan pun tidak dengan sendirinya akan membuat kita terlepas dari kesulitan. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah menjanjikan
hidup yang bebas dari hambatan. Ingat, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari hambatan. Namun di dalam semua keadaan, Tuhan selalu memberi anugerah, yaitu dalam bentuk kekuatan dan pertolongan. Sehingga apapun kesulitan yang menghadang kita akan berani untuk menghadapinya. Dan kita akan mampu melewati dalam sukacita. Pemirsa kekasih Kristus, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal itulah yang dialami oleh para pengikut Kristus di masa awal gereja 2000 tahun yang lampau. Mereka mengalami berbagai hambatan karena menaati kehendak Tuhan, yaitu memberitakan firman-Nya. Namun sebagaimana yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, menjawab doa umatnya, Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus, serta melengkapi mereka dengan kuasa untuk menyembuhkan dan mengadakan mujizat. Dengan anugerahnya itu, ia memampukan mereka untuk memberitakan firman Allah dengan penuh keberanian. Singkat kata, sebaliknya dari membebaskan pengikutnya dari kesukaran, Tuhan memberi mereka anugerah agar mampu mengatasi tantangan kehidupan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita bersyukur kembali sebab begitu baik kasih Tuhan kepada hidup kita. Saudara perhatikan bahwa sesungguhnya sekalipun saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan menekan kita, dan sangat disayangkan selaku orang percaya kepada Kristus, kita pun termakan oleh tekanan ini. Kita lebih condong fokus kepada tekanan daripada pandemi COVID ini ketimbang kita melihat kepada anugerah Tuhan yang sesungguhnya berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lebih percaya kepada ketakutan yang menimpa kita pada hari-hari ini. Saudara melihat begitu banyak orang yang ketakutan, khawatir, yang mengakibatkan mereka harus kehilangan nyawa. Dan di manakah rasa percaya mereka kepada kebenaran firman Tuhan, kepada anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan kepada kita. Pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah berjanji agar kita berjalan tanpa hambatan. Tetapi yang Tuhan sediakan kepada kita adalah anugerahnya, kekuatannya, kuasanya, penyertaannya. Bahkan janji Tuhan memberikan otoritas kepada saudara dan saya untuk bisa mengusir semua sakit penyakit, mengusir pekerjaan-pekerjaan si jahat, dan tugas kita memberitakan Injil Yesus Kristus, memberitakan kebaikan Tuhan, kemurahan dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, harusnya kita mengubah fokus pikiran kita kepada anugerah Tuhan, bukan kepada pandemi COVID. Percayalah, Tuhan berjanji, Tuhan setia kepada janjinya, dan Tuhan berkuasa untuk menepati janjinya. Biarlah pagi hari ini, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai pengikut Yesus Kristus, ingat, sebagai pengikut Kristus, kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi di muka bumi, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menintrospeksi diri kita masing-masing. Masihkah kita percaya kepada anugerahnya? Masihkah kita menghargai, menghormati anugerahnya?
di dalam kehidupan kita? Atau kita lebih condong mengikut tekanan, merasa bahwa Tuhan tidak campur tangan untuk hidup kita, dan kita percaya kepada keadaan saat ini? Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau kita keluar dari apa yang Tuhan rancangkan untuk hidup kita, mari kita bertobat, meminta ampun kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk menuntun kita kembali dalam rancangan-rencananya. Dan mari pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita harus menghargai, menghormati anugerah Tuhan, kasih Kristus di dalam kehidupan kita yang berkelimpahan itu. Ingat kekasih Kristus, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya sebagai penolong yang tidak ada batasnya untuk hidup kita masing-masing. Kita punya penolong, ingat, kita punya penolong. Jangan lupa memohon belas kasihan penolong kita, yaitu Roh Kudus. Andalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita menghadapi pandemi COVID ini. Jangan kita fokus, sekali lagi, jangan kita fokus kepada pandeminya. Jangan kita fokus kepada berita-berita hoaks. Tetapi mari kita fokus kepada firman Tuhan. Kita fokus kepada Roh Kudus sebagai penolong hidup kita. Saya percaya, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, jikalau kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, pandemik bukanlah masalah bagi hidup kita. Sebab apapun keadaan, Tuhan Yesus Kristus, Raja atas semesta alam ini, tetap memegang kendali atas segalanya, bahkan atas seluruh kehidupan kita. Ingat, Tuhan Yesus masih tetap memegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Mari kita kembali kepada kebenaran. Mari kita menghargai anugerah itu. Tuhan memberkati kita semua. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang baik, Engkaulah penguasa alam semesta yang kuasanya tidak terbatas. Tidak seorang pun manusia yang mampu menggagalkan rencanamu. Apapun yang Engkau kehendaki pasti akan terlaksana dengan sempurna pada waktunya. Oleh karena itu, apabila kami hidup dalam rencanamu, maka sesungguhnya kami berjalan di jalan-jalan yang tidak akan pernah kami mengalami kegagalan. Bahkan kalaupun karena menanti firman-Mu kami menghadapi kesukaran, kami percaya semua kesulitan itu tidak akan mampu merintangi perjalanan hidup kami bersama dengan diri-Mu. Dengan Roh Kudus-Mu Engkau memampukan diri kami untuk mengatasi setiap penghalang dan menolong diri kami untuk senantiasa berjalan di dalam kemenangan. Bahkan melalui setiap kesulitan yang kami hadapi, Engkau mendewasakan iman kami kepadamu. Di pagi hari ini kami mengangkat hati kami kepadamu. Teguhkanlah iman kami, sertailah diri kami, dan tuntunlah hidup kami. Sebagaimana Engkau telah menolong diri kami melewati waktu demi waktu, hari demi hari, dan kami boleh ada pada bulan Juli di tahun 2021 ini semua hanya karena anugerah-Mu. Tolonglah diri kami agar mampu mengisi hari-hari kami dengan hidup yang penuh makna. Tuntunlah hidup kami agar senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Naungilah diri kami dengan kuasa-Mu. Mampukanlah kami untuk membuat keputusan-keputusan yang benar. Oleh karena hikmat-Mu, berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Jauhkanlah diri kami dari pencobaan dan lepaskanlah kami dari yang jahat. Jadikanlah diri kami saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami.
sehingga nama-Mu dimuliakan melalui hidup kami. Kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang boleh menuntun kami sepanjang hari ini lewat Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh fokus kepada kekuatan anugerah-Mu, bukan kepada keadaan hari ini. Bapa, terima kasih. Hamba terus berdoa memberkati seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya ini. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Hamba terus berdoa dan terus berdoa bagi semua keluarga-keluarga yang ada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya ini Bapa. Hamba mohon pimpinan-Mu, tuntunan-Mu bagi keluarga Asariba, bagi keluarga Epa Upuya, bagi keluarga Uni Putih, keluarga Peters, keluarga Samori, keluarga Karubaba, keluarga Yenu, keluarga Kareni, keluarga Waromi, keluarga Sesa, keluarga Mayor, keluarga Wakung, keluarga Tawaru, keluarga Bukorpior, dan semua keluarga-keluarga yang hamba tidak sebut nama mereka satu persatu ya Tuhan. Setiap orang yang ada di wilayah ini hamba mohon kasih Tuhan, anugerah Tuhan menolong kami, memimpin, membimbing kami untuk hidup taat setia kepada kebenaran-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya dan kami tetap percaya bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan-persoalan yang kami hadapi pada hari-hari ini. Tuhan berkati seluruh kehidupan pribadi daripada hamba-hamba-Mu ini, rumah tangga keluarga mereka, pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan turut campur tangan dan Tuhan beri yang terbaik atas hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kasih-Mu terus menuntun kami. Berdoa memberkati mereka yang dalam keadaan lemah tubuh. Ibu Nona, Tuhan jama, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dia kembali. Oleh kuasa darah anak domba Allah dan bilur-bilur Yesus, kesembuhan turun untuk Ibu Nona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi siapa saja yang sakit hari ini, hamba berdoa memberkati mereka. Biarlah kuasa bilur-bilur Yesus menjamah, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu dan terima kesembuhan. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng dan sekitarnya ini. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah-limpah. Hamba juga berdoa untuk semua rekan-rekan yang ambil bagian bersama dengan hamba pagi hari ini. Hamba berdoa memberkati Ibu Yuliana Tan yang ada di Jayapura. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang taat dan setia kepada kebenaran firman-Mu. Tuntun hamba-Mu berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah apa yang telah Engkau rancangkan dalam kehidupannya terus terlaksana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan sukacita-Mu, berikan kesehatan-Mu yang besar atas hidupnya. Di dalam nama Yesus, dia hidup menjadi berkat bagi anak cucunya, bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Biar apa yang dikerjakan Tuhan Kau buat berhasil di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan melimpah-limpah atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Pak Ronald Peters. Tuhan, berkati hamba-Mu, berikan ketaatan, berikan kesetiaan, berikan kerendahan hati kepada hamba-Mu untuk hidup sungguh mengandalkan Engkau ya Allah, untuk hidup berjalan di dalam kehendak rencana-Mu, untuk hidup tunduk dan taat kepada firman-Mu ya Allah. Biarlah hatinya dipersembahkan untuk Engkau ya Bapa. Biar dia mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat dan kesibukan-kesibukannya. Dan biarlah janjinya, komitmennya kepada pribadi-Mu Tuhan, itu terlaksana dan nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupannya. Sehingga hidupnya senantiasa mempermuliakan Engkau ya Allah.
dan kemuliaan nampak dari hidupnya bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus, berkati pekerjaan pelayanannya, berkati pribadinya, berkati hidup rumah tangganya, dan pakai hidupnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan melimpah-limpah atas hidup pribadi dan rumah tangganya. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Diana Etes yang berada di Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu ini untuk taat, setia, melakukan firman-Mu, sehingga dia boleh menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi banyak orang. Tuhan memberkati pekerjaan pelayanan mereka, diberkati di dalam nama Yesus. Dan biar perlindungan Tuhan turun bagi mereka siang dan malam. Apa yang dilakukan Tuhan, kesejahteraan, ketenangan, kedamaian menyertai mereka. Bahkan berkat-berkat, keberhasilan menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Perlindungan-Mu sungguh nyata atas mereka siang dan malam. Kesehatan terbaik Tuhan sediakan kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Lani Angelina. Tuhan memberkati hidup hamba-Mu ini. Berikan dia kekuatan jasmani rohani. Berikan dia hikmat-Mu menyertai setiap pelayanan pekerjaannya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hidupnya. Dan hidupnya transparan mempermuliakan Engkau ya Allah. Berkati dia dengan kesehatan yang terbaik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah dia hidup menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak cucunya, bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, kasih Tuhan melimpah-limpah atas hati dan pikirannya. Anugerah Tuhan melimpah dalam hidupnya. Dan dia tidak berdiam, tetapi dia membagikan anugerah itu juga kepada banyak orang. Di dalam nama Yesus, Tuhan pimpin dia. Terima kasih Bapak. Hamba juga mau berdoa untuk menyerahkan Ibu Desi Natalia Lambaihang. Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan berkati dia. Tuhan lindungi dia. Pakai hidupnya menjadi berkat bagi suami, bagi anak-anak, bagi pekerjaan pelayanan. Diberkati mereka dalam nama Yesus. Biar Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepada mereka. Perlindungan-Mu nyata atas hidup mereka siang dan malam. Biar apa yang dikerjakan oleh mereka Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Berikan kerendahan hati. Berikan rasa hormat kepada firman-Mu, kepada anugerah-Mu ya Allah. Sehingga mereka sungguh mencari Engkau karena mereka butuh pribadi-Mu. Bukan butuh berkat-Mu ya Allah. Tetapi butuh pribadi-Mu. Sehingga mereka mengerti apa yang Engkau mau dari hidup mereka juga ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkat-Mu turun atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus hamba juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Ibu Demak Siahaan. Dimanapun berada hari ini. Tuhan hamba minta kasih Tuhan turun atas hidup pribadi daripada hamba-Mu ini. Tuhan pimpin, Tuhan bimbing, Tuhan pakai dia. Untuk boleh menjadi berkat bagi keluarga rumah tangganya. Bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, pergumulan hidup mereka hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Tuhan memberkati pribadinya. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya untuk boleh berjalan bersama dengan anugerah-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati pekerjaan, pelayanan mereka diberkati dalam nama Yesus. Kesehatan yang terbaik turun melimpah atas hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah Tuhan dinyatakan juga kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, hamba juga berdoa untuk hamba-Mu. Bapak Vence Tumangken, dimanapun berada pada pagi hari ini, saat ini. Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Minta anugerah Tuhan, berkat Tuhan turun melimpah-limpah atas hidup hamba-Mu ini.
Pakai hidup hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat, menyatakan kasih-Mu, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan anugerah-Mu kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaannya, pelayanannya diberkati dalam nama Yesus. Biarlah hidupnya mempermuliakan Engkau selalu. Tuhan tolong hidupnya menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Lina Sapari. Dimanapun berada pada pagi hari ini, Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya. Biar Tuhan, kemuliaan Tuhan selalu nampak dalam kehidupannya. Kekuatan kuasa anugerah Tuhan melimpah atas hidupnya. Biarlah hidupnya mempermuliakan Engkau ya Allah. Hidupnya menghargai, menghormati anugerah yang telah diberikan kepadanya. Untuk dia hidup mengandalkan Engkau, fokus kepada Engkau, bukan fokus kepada keadaan hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan saja yang disanjung tinggi atas seluruh kehidupannya. Di dalam nama Yesus dia menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak-anaknya, bagi orang-orang di sekitarnya. Nama Tuhan disanjung tinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Terpujilah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, pengasih dan penyayang. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah atas seluruh kehidupan hamba-hamba-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati seluruh kehidupan daripada orang tua hamba Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Ya Tuhan, hamba minta kasih Tuhan menyertai, membimbing, memimpinnya. Kekuatan Tuhan, kesehatan Tuhan yang terbaik melimpah-limpah atas hidupnya. Biarlah hidupnya terus boleh menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi anugerah bagi anak cucu cicitnya. Dan Tuhan pakai hidupnya untuk menyatakan kasih-Mu senantiasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, hamba percaya anugerah Tuhan melimpah atas hidup hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Jesli Mampau, dimanapun berada pada pagi hari ini. Tuhan memberkati hidup pribadinya, bahwa dia berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Buat dia menjadi taat dan setia kepada firman-Mu ya Allah. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dari kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk cinta kasih-Mu untuk hamba-Mu ini. Bahwa dia terus taat dan setia kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu, hamba berdoa, Tuhan lindungi bangsa negara kami, tanah Papua, dan setiap daerah yang kami tinggal. Teristimewa untuk kota Manokwari, Tuhan kami percaya bahwa anugerah Tuhan yang besar, yang berdaulat atas seluruh keadaan pada hari ini. Tuhan kami percaya bahwa Engkau tetap Tuhan yang memegang kendali atas seluruh bangsa negara kami, atas seluruh kehidupan tanah Papua, dan setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan, tapi kami percaya tangan Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Oleh sebab itu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kehadiran-Mu, perlindungan-Mu, anugerah-Mu tetap berdaulat bagi setiap hidup pribadi kami, hidup rumah tangga kami, hidup pekerjaan dan pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, mengucap syukur buat pagi hari ini, untuk sepanjang hari ini, setiap berkat yang tersedia atas kami. Tuhan, terima kasih. Dan terima kasih untuk semuanya. Ampuni dosa dan salah yang kami perbuat ya Allah. Dan bawa kami kembali kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami berserah kepada Engkau. Ya Bapa, terpuji-pujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk kebersamaannya pada pagi hari ini, Senin, hari Minggu yang baru nih. Tuhan menyertai kita semua, keberhasilan menyertai kita. Ingat, fokus kepada anugerah Tuhan, bukan fokus kepada persoalan hidup, bukan fokus kepada tekanan-tekanan pandemi COVID, tapi kita fokus kepada anugerah Tuhan. Dan biarlah anugerah Tuhan dapat kita salurkan juga kepada orang yang membutuhkannya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, tetap semangat, tetap jaga kesehatan yang terbaik, jaga protokol, dan andalkan Kristus selalu dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam MDC.